Tribuners, kita kembali lagi di live report on the spot Tribun Timur. Eh, Setelah dari kabar Luhut Timur tadi, kita bergeser ke Kabupaten Nrekang. Tribuners, seperti kita ketahui tahun ini, tahun 2021 menjadi tahun pesta demokrasi untuk teman-teman di wilayah-wilayah seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Saat ini sedang berlangsung pemilihan kepala desa serentak, meskipun di beberapa kabupaten sudah terlaksana, sudah selesai, namun beberapa kabupaten lainnya juga saat ini masih sementara persiapan, salah satunya yakni di Kabupaten Nrekang. Untuk menggambarkan dan melaporkan situasi persiapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Nrekang, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Tribun Timur yang saat ini bertugas di Kabupaten Nrekang, ada rekan Wais. Selamat sore rekan Wais. Iya, sore Bang Pian. Ya, rekan Wes mungkin bisa digambarkan bagaimana persiapan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Nrekang. Iya, baik Bang Pian. Jadi Tribuners, untuk tahun ini, tahun 2021, Kabupaten Nrekang akan melaksanakan Pilkades serentak yang ketiga kalinya secara beruntun setelah di tahun 2018, 2019, kemudian 2020, dan saat ini 2021, Kabupaten Nrekang akan melaksanakan Pilkades serentak. Untuk Pilkades serentak tahun 2021 ini, total ada 29 desa yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Nrekang yang akan melaksanakan Pilkades serentak atau pemilihan kepala desa secara serentak. Untuk saat ini prosesnya sudah memasuki tahapan pemberkasan bagi para calon kepala desa yang akan masuk atau maju dalam berkompetisi dalam Pilkades serentak tahun 2021. Sebenarnya untuk proses pelaksanaan Pilkades serentak sendiri rencananya akan dilaksanakan pada Oktober lalu, pada tanggal 21 Oktober dilakukan pencoblosan. Hanya saja berhubung karena adanya pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan proses pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa di Kabupaten Nrekang ini harus diundur hingga tanggal 2 Desember 2021 mendatang pada saat proses pencoblosan. Seperti itu Bang Pian. Ya, saat ini Pilkades di Nrekang sudah memasuki tahapan pemberkasan. Setelah itu tahapan-tahapan selanjutnya sendiri, rekan Wes bagaimana? Ya, jadi untuk tahapan selanjutnya setelah diperlakukan proses pemberkasan nanti pada tanggal 18 November mendatang akan dilakukan penetapan calon kepala desa. Jadi totalnya untuk penetapan calon ini semua desa akan melakukan penetapan di setiap TPS. Dari total TPS yang ada di Kabupaten Nrekang sendiri untuk Pilkades tahun ini ada total 108 TPS di 29 desa. Dan di mana untuk total daftar pemilih tetap totalnya ada sekitar 26.000 penduduk DPT yang akan ikut berpartisipasi dalam pengambilan hak suara di tingkat desa ini. Untuk tahapan selanjutnya setelah penetapan calon nantinya akan dilakukan deklarasi pilkada damai pada tanggal 23 Desember, kemudian di tanggal 26 November sampai dengan 28 November akan dilakukan masa kampanye bagi tim atau kepala desa yang lolos dari pemberkasan. Nantinya pada hingga masa tenang di 29 sampai tanggal 1 Desember, kemudian memasuki tanggal 2 Desember nantinya akan dilakukan proses pencoblosan untuk pemilihan kepala desa. Nantinya penetapannya akan dilakukan di tanggal 12 Desember tahun 2021 dan untuk pelantikan kades terpilih akan dilakukan di tanggal 23 Desember 2021. Seperti itu Bang. Pilkades di Nrekang, Pilkades serentak di Kabupaten Nrekang tentu diikuti cukup banyak ya. Tadi rekan Wes ya, ada 29 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Tentu ini membutuhkan anggaran tentunya. Untuk anggaran Pilkades serentak di wilayah Nrekang sendiri itu kisaran berapa rekan Wes? Baik, jadi untuk anggaran Pilkades serentak ini, Pemkab Nrekang sendiri sudah menyiapkan senilai total anggaran sekitar 500 juta rupiah yang disiapkan dalam APBD pokok dan APBD perubahan Kabupaten Nrekang. Jadi ini anggaran 500
juta tersebut akan disebar di seluruh desa, 29 desa yang akan berpilkades. Dan anggaran tersebut ini meliputi adalah mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian hingga proses pencoblosan, termasuk juga surat suara dan persiapan TPS, lokasi TPS, dan juga termasuk honor bagi tim dari pelaksana, yaitu panitia pilkadesnya. Seperti itu, Bang Tian. Oh ya, untuk kejelasan atau lebih rincinya terkait dengan persiapan dan tahapan pilkades di Kabupaten Rekang, kita sudah menerima wawancara langsung dengan Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Rekang, Bapak Deceng Rumbu. Berikut tayangan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa Kabupaten Rekang yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021, kita berharap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara adil, jujur, dan damai. Semua tahapan sampai pada hari ini masuk pada tahapan penulisan berkas bakal calon. Dan insyaallah pada tanggal 23 November nanti akan dilaksanakan penetapan pada integritas dan deklarasi pemilihan kepala desa secara langsung. Kira demikian. Assalamualaikum. Ini di Kabupaten Rekang ada 29 desa yang akan melaksanakan pemilihan secara langsung dengan jumlah TPS 108 dan jumlah DPT kurang lebih 226.000 DPT tersebar di 29 desa. Oleh karena itu kami berharap semua komponen yang terlibat dalamnya, termasuk teman-teman wartawan dan pers, untuk mensukseskan dan edukasi masyarakat dalam rangka mendorong pemilihan kepala desa secara langsung, aman, adil, dan tertib. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan lebih rinci terkait dengan persiapan dan tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Rekang 2021. Dan terima kasih kepada rekan Wes yang sudah melaporkan. Kita terus menunggu update dari perkembangan dan tahapan Pilkades di Kabupaten Rekang, dan tentu kita semua berharap bahwa Pilkades serentak tahun ini bisa berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik. Ya, terima kasih rekan Wes sekali lagi. Tribuners, dengan berakhirnya laporan dari Kabupaten Rekang, maka berakhir pula live report on the spot Tribun Timur untuk edisi kali ini. Tapi kita akan terus berjumpa di live report on the spot yang akan tayang melalui tayangan channel YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur setiap harinya, dan tentu akan melaporkan peristiwa dan kejadian menarik dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Dan tentu saya dengan kru Tribun Timur tak lupa juga mengajak seluruh Tribuners yang menyaksikan tayangan ini untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, karena kita masih memerangi pandemi COVID-19. Mari dukung vaksinasi, gunakan masker. Ya, mungkin demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.